Oke, terima kasih Ferdinandio. Gamenya dimatikan dulu. Oke, saya share dulu ya teman-teman. Sudah absen teman-teman? Gimana kabarnya, sehat? Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum PPT saya? Oke, di pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang akuisisi data sensor. Ini kita akan selesaikan nanti di mata kuliah teori sensor ini 16 pertemuan ya. Nanti teman-teman UASnya nanti berupa tugas untuk membuat video. Kita masih ada waktu 2 minggu untuk kuliah. Kemudian nanti setelah selesai baru ke praktikum luring ya. Jadi siapkan teman-teman yang rumahnya jauh, disiapkan vaksin yang belum vaksin. Kemudian setelah kuliah teori sensor, nanti saya harap teman-teman saat praktikum sensor juga lebih memahami prakteknya seperti apa. Kemudian untuk penilaian nanti, kalau untuk praktek nanti ada beberapa kali ujian ya, 2 ujian atau 3 ujian itu untuk pengambilan nilai dan tugas yang telah teman-teman buat saat praktikum luring atau daring ya. Daring juga tugas-tugasnya juga dikerjakan supaya bisa memenuhi nilai yang maksimal juga. Kemudian di pertemuan ke-10 ini akuisisi data sensor ini banyak digunakan ya. Jadi untuk menyesuaikan dengan controller atau sistem yang teman-teman nanti akan buat. Jadi seumpama gini, teman-teman mau membuat suatu alat mekatronik, kemudian sensornya itu bisa lebih dari 1, bisa 5, bisa 10. Nah, ini untuk pemrosesan datanya seperti apa nanti akan dijelaskan untuk akuisisi data pada sensor pada pertemuan ini. Kemudian kita jadi yang menyangkut istilah tentang akuisisi data, di sini ada suatu sistem ya. Sistem di sini berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani itu sustema. Yang dimaksud sistem itu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Dari data sensor, dari berbagai banyak data sensor itu kemudian diolah dalam controller ya, bisa digital, bisa analog, kemudian baru dikirim ke aktuator atau output. Kemudian setelah sistem ini dibuat, ini ada namanya istilah sinyal. Sinyal di sini adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Jadi suatu isyarat atau informasi untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Isyarat sendiri di sini merupakan besaran yang berubah
dalam waktu atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Ini namanya isyarat. Kemudian di akuisisi data pada suatu sistem mekatronik, di sini ada perpaduan sensor ya. Ada perpaduan sensor, kemudian transducer dan rangkaian pemroses sinyal. Di sini akan membentuk sebuah sistem sensor yang memiliki fungsi tertentu dengan tujuan dikembangkannya sistem tersebut. Contohnya seperti pada gambar bawah kanan ini. Jadi ada beberapa sensor, ada dua ya di sini. Contohnya ada dua sensor, nomor 2 dan nomor 3. Sebelum masuk ke controller atau sistem atau komputer, ini ada beberapa proses yang harus dilewati. Dari sensor, contohnya ya ada sensor suhu, sensor kelembapan, itu harus masuk ke rangkaian interface. Rangkaian interface di sini fungsinya untuk penyetaraan ya. Jadi seumpama output sensor itu maksimal 3 volt, padahal di controller itu 5 volt. Nah, ini harus disetarakan atau mapping tegangan, mapping data. Kemudian setelah ada rangkaian interface ini masuk ke rangkaian multiplexer. Multiplexer ini berarti input banyak, kemudian outputnya cuma satu. Jadi berbagai banyak sensor itu masuk ke rangkaian multiplexer, kemudian nanti outputnya satu. Rangkaian multiplexer ini berfungsi untuk mengolah ya, atau memberikan output ke sistem ini secara bergantian. Jadi tidak semuanya dari keempat sensor atau ke lebih dari banyak sensor itu langsung dikeluarkan ke multiplexer, tapi dipilih sensor mana yang aktif dulu. Dipilih yang sensor mana, kemudian baru dikeluarkan di rangkaian multiplexer. Kemudian dari rangkaian multiplexer ini dia masuk ke rangkaian ADC, analog converter digital ya. Dari rangkaian ADC ini baru bisa dibaca di komputer. Komputer itu harus bisa membaca data digital ya. Jadi kebanyakan komputer sudah menerima input itu dari berbagai data digital. Jadi pengolahan dari sensor yang analog kemudian dirubah menjadi digital, kemudian baru diproses di komputer. Komputer di sini ada beberapa peripheral ya, atau hardware, bisa memori, bisa RAM, bisa monitor. Kemudian dari output komputer tadi dia masuk ke aktuator. Aktuator ya bisa motor listrik, bisa solenoid, bisa juga ke silinder. Kemudian dari aktuator tadi baru ke ini ya, objek ini ya, dia berputar lagi, mutar lagi. Oke, selanjutnya sistem akuisisi data. Di sini ada tambahan namanya sistem ya, akuisisi data. Jadi kumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang tujuannya itu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data, dan melakukan distribusi data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna untuk proses pengambilan keputusan, decision making ya. Ini namanya sistem akuisisi data. Sebentar. Selanjutnya ini, sistem akuisisi data dapat dikelompokkan dalam dua kelas. Sistem akuisisi data analog dan sistem akuisisi data digital. Maksudnya apa? Kalau sistem
akuisisi data analog, dia mengukur informasi dalam bentuk analog. Jadi fungsi yang kontinu terhadap waktu ya. Kemudian sistem akuisisi data digital, dia mengukur informasi dalam bentuk digital. Besaran yang terdiri dari pulsa-pulsa diskrit yang tidak kontinu terhadap waktu. Ini yang membedakan antara sistem akuisisi data digital dan sistem akuisisi data analog. Ini. Ya. Sebentar. Share screen. Saya matikan dulu share screen-nya, saya ulang lagi. Nah, ini jaringan lambat juga sih internetnya dari kemarin. Bentar ya, masih error Google Meet-nya. Kita tunggu, lemot banget ini internetnya. Kalau suara saya jelas nggak? Google Chrome-nya yang not responding. Oke, kita ulang share screen-nya sebentar. Oke, sebentar ya, ini baru proses. Oke, sudah kelihatan belum teman-teman? Oke, ini tadi sudah. Oke, saya ulang lagi nih yang slide terakhir tadi, sistem akuisisi data. Ini dikelompokkan dalam dua kelas, jadi sistem akuisisi data analog dan sistem akuisisi data digital. Jadi pengukuran informasi dalam bentuk analog ya. Jadi data-data dari sensor tadi ini menggunakan langsung dibaca di ke controller menggunakan data-data analog. Tapi yang digital di sini harus dirubah dulu dari sensor analog ke digital. Kemudian besaran yang terdiri dari pulsa yang diskrit dan tidak kontinu terhadap waktu. Ini untuk perbedaannya. Kemudian sistem akuisisi data analog di sini terdiri dari semua atau sebagian elemen berikut ini. Jadi ada beberapa bagian untuk sistem akuisisi data sensor ini. Yang pertama, bagian pertama itu transducer. Dia mengubah parameter fisik menjadi sinyal elektrik. Itu termasuk sensor, itu juga termasuk transducer ya. Namanya
limit switch itu mengubah parameter fisik menjadi sinyal listrik, jadi menyambungkan, itu termasuk saklar, juga itu termasuk transducer. Kemudian rangkaian pengkondisi sinyal di sini biasanya menggunakan rangkaian op-amp ya, penguat. Di sini untuk memperkuat, memodifikasi atau memilih bagian tertentu atau membandingkan juga ya. Membandingkan bisa filter. Selanjutnya ada alat peraga visual atau monitoring sinyal secara kontinu. Alat ini berupa katode ray oscilloscope atau monitor satu saluran atau multi saluran. Kemudian ada tambahan CRO penyimpan, alat pencatat pada panel dan peraga numerik. Kemudian bagian pada sistem akuisisi data analog di sini ada tambahan instrumen pencatat grafik. Jadi dia ada penampil grafik dia untuk mengambil keputusan ya biasanya. Selanjutnya instrumen pita magnetik. Pita magnetik di sini untuk penyimpanan data. Biasanya dalam kaset untuk suara dan atau video ya, atau gambar. Ini untuk sistem akuisisi data analog. Kalau digambarkan dalam blok sistem, ini dari transducer mengubah tadi kondisi fisik menjadi tegangan, kemudian masuk ke blok selanjutnya pengkondisian sinyal, dikuatkan tegangannya, kemudian masuk ke multiplexer. Ini dia menerima input berbagai banyak input, kemudian output dari multiplexer tadi satu, dia mengubah sinyal dari analog ke digital. Kemudian selanjutnya blok terakhir ke unit pencatat digital. Pencatat di sini untuk menyimpan datanya ya, data memorinya ya. Kemudian dari keempat bagian multiplexer, pengubah sinyal, pengubah analog ke digital, unit pencatat, di situ suatu termasuk perlengkapan tambahan atau pemrogram sistem, bisa juga komputer ya di sini. Kemudian elemen-elemen sistem akuisisi data digital ini ya hampir sama dengan analog, tapi yang membedakan itu lebih sedikit ke digital. Pertama transducer juga ada tadi, mengubah satuan fisik ke tegangan ya. Kemudian rangkaian pengkondisi sinyal, penguat op-amp itu juga ada tambahan juga multiplexer. Kemudian sinyal konverter, analog digital converter, perlengkapan pembantu, dan digital recorder. Kalau dibuat blok ini seperti ini. Jadi dari analog input dia dibaca ke transducer, dari transducer itu ke sinyal conditioning circuit, ini bisa ke op-amp ya. Kemudian baru masuk ke analog multiplexer. Ini tambahan ya. Jadi biasanya kalau menggunakan analog multiplexer di sini lebih dari satu sensor. Kemudian dari analog multiplexer dia outputnya berupa sampel, kemudian dirubah menjadi ADC, analog to digital converter, baru ke output ya atau buffer. Kemudian di bawahnya ini ada program sequence. Programmer sequence secara berurutan. Yang pertama dia memprogram pada analog multiplexernya. Kedua dia program sequencer ini memprogram pada sampel dan whole circuit. Kemudian dia mengubah analog to digital, dan yang ketiga di output buffernya ini. Setelah output buffer dia masuk ke output recorder untuk penyimpanan data, kemudian komputer untuk pemrosesan data, dan kontrol sirkuit. Di sini mengontrol suatu hardware ya, bisa motor, bisa solenoid. Oke, dari akuisisi data digital dan analog tadi ada pertanyaan? Halo? Masih memperhatikan?
Sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari saya bisa menjawab ya. Oke, contoh sistem akuisisi data. Ini pada suatu sistem sensor parkir kendaraan. Biasanya kalau kendaraan roda 4 ya. Di sini kalau sistem parkir biasanya menggunakan kamera, bisa menggunakan sensor ultrasonik, bisa menggunakan sensor optik juga ya bisa. Tapi kalau dalam contoh ini kita menggunakan sensor ultrasonik. Jadi pada kendaraan ada bulatan kecil, ini namanya sensor parkir ya. Dia menggunakan ultrasonik, pengirim dan penerima ya. Ini ditempatkan pada belakang mobil yang warna hitam ini. Kemudian kalau dibuat diagram bloknya itu seperti ini untuk sistem sensor parkir. Pertama itu dari transmitter sensor ultrasonik, dia memancarkan frekuensi 40 kHz, frekuensi suara ya. Kemudian setelah dikuatkan, dia diterima oleh RX. Dari RX di sini dia masuk ke penguat atau amplifier AMP2. Kemudian dinorkan, not or. Dia dibandingkan dengan pulsa generator. Dari pulsa generator tadi setelah masuk NOR kemudian ke dioda penyearah. Dari dioda penyearah dia di-N-kan data frekuensi suara 1 kHz dengan output NOR tadi. Kemudian akan menghasilkan keputusan untuk menghidupkan speaker di sini. Tapi harus dikuatkan dulu menggunakan blok ya AM3. Cara kerjanya untuk akuisisi data sensor ultrasonik ini, pertama TX dan RX ini bekerja secara bergantian berdasarkan pengaturan switch-nya ya. Dan ketika transmitter on, gelombang ultrasonik itu dipancarkan. Ketika RX on, akan menangkap gelombang ultrasonik atau receiver. Jadi semakin dekat penghalang, maka sinyal pantul akan ditangkap lebih cepat. Kondisi inilah yang diproses lebih lanjut untuk misalnya menentukan jarak atau mengeraskan alarm ya. Dibuat blok, di sini ada pembangkit gelombang ultrasonik itu 40 kHz. Kemudian diterima oleh transducer TX, kemudian masuk ke pemrosesan gelombang, outputnya nanti bisa alarm, bisa display jarak ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya langsung aja ya, jangan ini harus diperhatikan benar-benar nanti kalau ada soal ujian atau kuis, nanti teman-teman harus tahu. Ini untuk akuisisi data sensor parkir. Ini tampilannya jarak ya di sini. Kemudian apa itu akuisisi data? Ini secara, tapi sistem tadi sudah sistem akuisisi data, tapi ini untuk lebih fokusnya ke akuisisi data. Akuisisi data merupakan suatu proses untuk mengambil data, mengumpulkan dan menyiapkan data, sehingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dia kehendaki. Jadi prosesnya ya, akuisisi data itu pemrosesan untuk mengambil data atau mengumpulkan dan menyiapkan data, sehingga prosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Kemudian pada proses sistem sensor parkir tersebut, data apa sebenarnya yang kita inginkan? Data apa yang
diharapkan pada sensor parkir menggunakan ultrasonik tadi? Ada yang tahu teman-teman? Jarak. Oke, betul sekali, data yang diharapkan itu data jarak. Kemudian mode akuisisi data. Di sini ada dua. Pertama, mode di sini merupakan ya tata cara pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Ada dua cara mode akuisisi data. Pertama sinkron dan kedua asinkron. Akuisisi data sinkron di sini jenis akuisisi data di mana kedua belah pihak pengirim dan penerima berada pada waktu yang sinkron. Contoh dalam komputer. Jadi antara keyboard sama mouse itu kalau ditekan atau diklik dia otomatis sudah tampil ke monitor ya, nambah huruf atau angka, kita ketikkan A maka tampil di monitor juga A. Jadi akuisisi data sinkron di sini akuisisi data di mana kedua belah pihak atau pengirim atau penerima berada pada waktu yang sinkron atau dalam waktu yang sama dalam komputer. Kemudian contoh kedua di sini akuisisi data asinkron merupakan akuisisi data di mana kedua belah pihak baik pengirim maupun penerima itu tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Contohnya seperti ini. Kecepatan prosesor ini lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan mengetik seorang manusia. Jadi dia membandingkan antara mengetik manual dengan kecepatan prosesor saat untuk menampilkan data. Ini untuk asinkron. Kemudian berdasarkan arah pengirimannya, akuisisi data dibedakan menjadi 3. Yang pertama simplex, yang kedua half duplex, yang ketiga full duplex. Yang simplex di sini data dikirimkan hanya dalam satu arah. Data A pengirim, data B penerima. Tetapi B tidak bisa mengirim data ke A, seperti komunikasi pemancar TV dengan pesawat TV ya. Bisa juga pemancar radio dengan pesawat radio. Dia tidak bisa mengirimkan dua arah, jadi cuma satu arah saja untuk komunikasinya. Kemudian komunikasi half duplex. Di sini data dikirimkan dalam dua arah, tetapi secara bersamaan. Jadi pada saat A mengirim data, B hanya menerima saja. Demikian juga sebaliknya. Contoh, komunikasi menggunakan handy talkie atau HT ya. Ini masing-masing perangkat yang digunakan untuk bisa bekerja secara bersamaan tetapi dilakukan secara bergantian. Kemudian yang ketiga itu full duplex. Ini data dikirimkan dalam dua arah secara bersamaan. Pada saat bersamaan antara A dan B dapat saling mengirim dan menerima data. Contoh seperti pesawat telepon yang dapat melakukan komunikasi dua arah secara bersamaan. Ini namanya full duplex. Contoh lagi di sini akuisisi data pada sistem perekaman data ya. Ini contohnya dia menggunakan sensor pergeseran tanah. Sensor pergeseran tanah di sini menggunakan potensiometer ya. Jadi diputar maka akan keluar tegangan yang berbeda. Dari potensio tadi outputnya berupa tegangan, dia masuk ke rangkaian pengkondisi sinyal, bisa penguatan, dikuatkan dulu, kemudian baru masuk ke rangkaian perangkat perekam data. Di sini antara lain ada 3, rangkaian microcontroller, kemudian micro SD dan rangkaian RTC. Rangkaian microcontroller ini ya sudah dalam bentuk seal ya. Seal itu seperti Arduino itu.
Kemudian kalau teman-teman mau menambah jam, itu harus ada rangkaian sendiri namanya RTC atau real time clock ya. Kemudian micro SD di sini untuk menyimpan data-data yang data sensor terutama ya dalam waktu. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini tegangan listrik, dia menyuplai tegangan rangkaian pengkondisi sinyal dan rangkaian microcontroller. Oke, dari blok ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini contoh akuisisi data pada sistem perekaman data tanah ya, pergeseran tanah. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Dia itu mengubah dari putaran menjadi tegangan. Nah, pergeseran tanah itu kan pergerakan ya. Dari gerakan fisik itu dikonversi ke potensio. Jadi kalau saat tanah bergeser, potensionya juga berputar. Kemudian baru mengeluarkan tegangan, baru dibaca ke rangkaian pengkondisi sinyal. Nah, potensiometer kan jenisnya banyak sekali ya. Ada yang linier, ada yang rotari. Nah, ini yang untuk pergeseran tanah biasanya yang linier potensiometer itu. Seperti pada mixer itu. Sudah paham teman-teman yang tadi tanya tadi? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Ini contoh tadi yang perekaman data pada pergeseran tanah. Kemudian bagian kita akan bahas satu bagian di sini untuk sinyal conditioning. Sinyal conditioning teman-teman sudah banyak menggunakan. Di sini dibangun dengan menggunakan IC op-amp ya. Misalnya LM741, LM324, LM358. Di situ menggunakan IC op-amp. Nah, rangkaian sinyal conditioning ini dapat berupa amplifier atau penguatan, atenuator, kemudian filter, limiter, clamper, dan lain-lain. Contohnya pembanding juga ya. Pembanding juga itu termasuk op-amp ya. Sinyal conditioning ini dapat ini ya, ini sama ya tadi. Ini teman-teman tahu lah pastinya. Sudah pernah mencoba menggunakan op-amp belum teman-teman? Penguatan berapa kali ya? Halo? Sudah pernah menggunakan op-amp? Halo teman-teman? Sudah pernah menggunakan op-amp belum? Oke, pernah ya. Jadi tahulah inputnya. Jadi ada dua cara ya. Jadi ada beberapa tipe sensor yang bisa langsung masuk ke microcontroller. Ada juga tipe output sensor yang harus diproses dulu datanya. Nah, datanya itu harus diproses menggunakan sinyal conditioning ini. Contohnya data sensor yang harus diolah itu sensor pembaca sinyal otak ya. Ini sudah banyak diproduksi. Nah, datanya itu harus dikuatkan pertama. Umpamanya tegangan dari sensor sinyal otak itu 0,5 milivolt. Contohnya seperti itu. Kemudian harus dikuatkan menjadi 5 volt. Nah, ini yang sinyal conditioning ini yang bertugas untuk memberikan penguatan, kemudian filter pada tegangan.
Oke, selanjutnya istilah multiplexer. Di sini multiplexer merupakan suatu alat yang terdiri dari beberapa switch analog yang mempunyai output terhubung secara bersama membentuk sebuah output tunggal. Outputnya cuma satu, dan inputnya menentukan banyaknya input multiplexer. Jadi kalau inputnya banyak kemudian outputnya satu, itu multiplexer. Tapi kalau inputnya satu tapi outputnya banyak, itu namanya demultiplexer. Itu kebalikan ya, multiplexer sama demultiplexer. Kemudian multiplexer ini dikendalikan oleh CPU ya, bisa microcontroller, bisa prosesor. Multiplexer ini memilih transducer yang tepat yang diperlukan dengan melaksanakan kode dalam program. Kemudian input ini diberi buffer untuk mengurangi loading efek transducer pada common bus. Kemudian dari selektor switch tadi digambarkan sebagai switch mekanik untuk jelasnya, tapi pada kebanyakan sistem menggunakan gerbang analog atau gate. Dan jika terpilih akan meneruskan sinyal itu pada common bus atau single chip analog multiplexer yang tersedia, dapat meminimumkan sirkuit efek terhadap tanggapan frekuensi dan scattering time. Jadi cara kerjanya multiplexer ini kalau saya gambarkan, ada beberapa input, kemudian outputnya satu. Maksudnya gimana kok bisa padahal inputnya banyak, outputnya satu? Dia memilih sensor mana yang akan disalurkan atau dikeluarkan datanya. Umpamanya seperti ini, sensor 1 itu suhu, sensor 2 itu kelembapan, sensor ketiga itu sensor kecepatan. Nah, ini bisa dimasukkan multiplexer. Nah, tadi di multiplexer itu diolah menggunakan prosesor atau microcontroller dan diteruskan ya untuk meneruskan input sensor ke output, tapi secara bergantian. Bisa juga seperti ini. Sensor pertama saya tampilkan atau saya salurkan selama 5 detik. Kemudian sensor kedua saya salurkan ke output selama 5 detik. Kemudian sensor ketiga sampai sensor terakhir sampai dia looping ya. Looping itu ya kembali ke program awal. Nah, ini fungsi dari multiplexer atau cara kerja dari multiplexer. Nah, kalau digambarkan dalam suatu flowchart ya. Pertama sensor atau transducer, dia masuk ke sinyal conditioning. Dari sinyal conditioning masuk ke analog multiplexer, baru ke sinyal konvertor. Sinyal konvertor tadi masuk ke controller ya atau komputer. Kemudian di dalamnya itu ada analog to digital, penyimpanan, recorder, display, dan meter. Dan outputnya bisa printer, digital display, magnetic tape, dan komputer processing. Kemudian yang membedakan dari akuisisi data di sini ada single channel dan multi channel. Kalau single channel berarti cuma satu, kalau multi channel itu banyak. Kalau yang di bawah ini ya, dibuat input blocknya. Sebentar. Oke, kalau dibuat bloknya di sini, yang paling kiri ini transducer ya, bisa sensor, ini mengubah fisik ke tegangan, kemudian baru ke sinyal kondisioner, op-amp, penguat, masuk ke analog multiplexer. Dari analog multiplexer dia masuk ke sinyal konverter, pengubah ya, dari ADC. Setelah ADC masuk ke recorder, display, printer, magnetic, komputer. Nah, ini yang program kontrol ini termasuk ADC, sinyal konverter, dan analog multiplexer.
Oke. Contoh yang contoh pada ini ya, kendaraan yang mobil ya, yang sudah injeksi. Ini ada beberapa sensor, ada 6 sensor. Ada sensor exhaust valve position sensor, ada RPM sensor, ada oxygen sensor, ada mass airflow, value position sensor, ada engine coolant temperature sensor. Jadi sensor di sini masuk ke op-amp penguat. Setelah masuk ke penguat, dia masuk ke konverter analog ke digital. Ini mengubah output sensor analog menjadi digital ya. Kemudian masuk ke DSP prosesor. Dari DSP di sini ada output 2, ada spark control dan full injector driver system power supply. Dari DSP prosesor, kemudian dia mengatur hybrid driver, kemudian full pump driver, automotive control bus interface, output driver, kemudian power output driver juga di sini sampai 3. Kemudian dia ada 3 memori. Pertama SRAM, di sini memori sementara. Kemudian flash memory, di situ menyimpan programnya. Kemudian EEPROM itu memori internal untuk menyimpan data-data ya, selain program utama. Bisa juga kalau ada tambahan micro SD itu bisa, atau USB flash disk, ini bisa dimasukkan ke samping. Oke, ada pertanyaan tentang blok sistem ini. Contoh blok sistem akuisisi data pada kendaraan mobil ini. Halo, masih mendengarkan teman-teman? Ada pertanyaan? Tentang akuisisi data, ini contoh akuisisi data pada kendaraan mobil ya. Belum ada pertanyaan? Jadi ini nanti kalau teman-teman tugas akhir atau ada proyek semester, ini teman-teman menggunakan sistemnya akuisisi data ya. Pertama tentukan dulu ada berapa sensor yang digunakan. Kemudian datanya tadi, data sensor tadi, ini kan macam-macam ya, ada outputnya analog, ada outputnya digital, sensornya itu ya. Jadi dilihat outputnya sensornya dulu. Kemudian kalau analog tadi ada sistemnya namanya penguatan. Umpamanya gini, tegangan output sensor itu kan 5 volt, umpamanya LM35, sensor suhu. Padahal mau saya baca pada PLC. Nah, PLC kan input analog itu sampai 12 volt. Jadi harus ada penyetaraan tegangan ya, antara 5 volt pada output sensor suhu dengan 12 volt pada input PLC. Dan ini harus menggunakan rangkaian interface. Rangkaian interface itu bisa penguatan atau ADC di sini. Nah, dari beberapa sensor ya teman-teman nanti yang digunakan untuk tugas akhir tadi, kemudian masuk ke multiplexer. Dari multiplexer tadi itu diprogram, ini bisa teman-teman program sendiri. Kemudian outputnya nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi gini, ada menggunakan 2 microcontroller. Yang pertama microcontroller untuk mengolah data sensor dari banyaknya sensor itu, kemudian nanti outputnya 1, kemudian dikomunikasikan ke microcontroller kedua. Microcontroller kedua di sini fungsinya untuk mengendalikan aktuator, bisa motor, bisa solenoid, bisa silinder. Ini untuk microcontroller kedua. Nah, kalau dibuat blok ya hampir sama dengan ini.
contoh yang ada pada PPT ini, kita tentukan dulu jumlah sensornya, kemudian menggunakan rangkaian multiplexer supaya data itu tidak mempengaruhi data lain. Ya, umpamanya gini, saya mau membaca data suhu, padahal sensornya itu banyak sekali. Gimana caranya saya cuma membaca data suhu saja? Nah, pada sensor yang lain itu juga mengirim data sensor yang lain. Ini akan mengganggu. Nah, caranya itu menggunakan multiplexer tadi supaya data sensor yang pengen ditampilkan atau diolah ke komputer atau ke prosesor yang kedua atau microcontroller yang kedua, ini harus fix dulu datanya, harus dikuatkan dulu, harus diubah ke digital dulu, kemudian baru diolah ke microcontroller yang utama, kemudian baru dari microcontroller kedua dia mengendalikan motor, kemudian sekuensial ke silinder ataupun ke solenoid. Jadi pembagian pemrosesan data seperti itu. Oke, ini ada referensi dari beberapa buku. Ini teman-teman bisa cari sendiri. Oke, dan saya simpulkan ya, dari saya jelaskan dari awal tadi. Jadi untuk membuat suatu sistem akuisisi data sensor ini, tentukan dulu berapa input yang digunakan, kemudian pemrosesan datanya sensor tadi seperti apa, mau dikuatkan, mau di filter, setelah diolah di pemrosesan data tadi, kemudian baru ke multiplexer. Dari multiplexer itu pengiriman data dari banyaknya sensor itu bisa langsung ke microcontroller yang kedua ya, atau prosesor yang kedua, kemudian baru ke output seperti itu. Jadi kebanyakan teman-teman nanti tugas akhir itu menggunakan PLC ataupun micro atau Arduino. Nah, kebanyakan teman-teman nanti akan melewati cara berpikirnya itu dari sensor langsung dibaca di Arduino. Ini kadang salah. Jadi harus ada rangkaian pengantara, rangkaian interface yang di dalamnya itu bisa berupa penguatan atau sinyal conditioning tadi, kemudian ada rangkaian multiplexer, baru boleh ke controller. Dari controller baru dikirim ke driver dan output. Contohnya seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai sini. Ada pertanyaan, teman-teman? Hari ini tidak ada kuis. Halo, masih mendengarkan? Ada pertanyaan tentang sistem akuisisi data? Nanti dibaca lagi ya kalau belum jelas, atau langsung tanyakan ke saya, ke WA. Sudah absen semua teman-teman? Oke ya, kalau sudah kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung lewat chat WA di grup teori sensor kelas B. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, selamat siang. Ya. Ini berapa? Kayaknya kemarin sudah susulan deh, atau belum ya, lupa saya. Oh iya, ya coba nanti jam 3-an ya, jam 3-an disiapkan, dibaca dulu materinya di LMS ya. Oke, terima kasih. Oke, saya matikan
Itu ngapain Roy di warung itu? Saya matikan ya Google Meet ya.